Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau sungguh baik hati kepada kami. Hari ini Engkau mempersatukan kami untuk mendengarkan sabdamu, merenungkan bersama, terutama dalam menantikan kedatangan Roh Kudus, Sang Penghibur yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Putramu. Semoga kami siap sedia untuk mawas diri, siap sedia untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang akan menginsafkan kami akan segala pengajaran yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bantulah kami agar dalam penderitaan-penderitaan, dalam kesengsaraan apapun yang kami hadapi, kami boleh tetap setia, tabah untuk menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus, kita dalam masa Paskah dan tentu sebentar lagi kita juga akan memasuki satu tahapan yang baru dalam perjalanan atau pesiaran iman kita, yaitu penantian akan kedatangan Roh Kudus. Di mana-mana pasti sudah ada keinginan dari banyak orang untuk mau merayakan Pentakosta, ada juga kesiapan di gereja-gereja untuk bisa diadakan eh, yang namanya bisa diadakan yang namanya eh, novena kepada Roh Kudus. Maka dalam eh, permenungan kita kali ini saya akan berbicara tentang penantian kita untuk kedatangan Roh Kudus. Saya akan share screen ya. Tolong keluar supaya saya ya. Baik, Pastor. Baik. Dan tema yang saya akan bahas dalam permenungan kita pada siang hari ini adalah tentang menanti kedatangan Roh Kudus. Ada seruan Come Holy Spirit atau datanglah ya Roh Kudus, eh, itu dalam doa-doa kita, dan saya juga bisa memberi judul yang lain ini, Roh Kebenaran Bersaksi tentang Kristus. Mari kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar Pentakosta. Bunda Maria duduk di tengah-tengah para murid dan mereka tidak hanya menantikan kedatangan Roh Kudus, tapi mereka juga sudah kedatangan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Dan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus yang berasal dari Bapa itu sungguh ada, memberikan kekuatan kepada komunitas para rasul. Dan kita bisa melihat di sini sosok Bunda Maria itu adalah sosok yang luar biasa karena dia menerima kabar sukacita dan mengandung dari Roh Kudus. Dia menemani perjalanan Yesus panjang hidup, bahkan ketika saatnya dia juga bersama-sama dengan para rasul Yesus mendapatkan kehadiran Roh Kudus lagi. Maka sungguh Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus itu betul-betul hadir di dalam gereja dan menginspirasi, memberikan keberanian kepada para rasul. Nah, mari kita lihat bahwa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a yang hari ini kita dengar, ini masih merupakan bagian dari amanat perpisahan dari Tuhan Yesus. Dan dalam amanat perpisahan kali ini, kita bisa melihat suasana seperti dalam gambar ini. Dalam Injil kita membaca bagaimana Tuhan meminta para murid untuk pergi ke kota, bertemu dengan si Anu, dan meminta tempatnya di lantai atas atau ruang atas untuk menyediakan perjamuan Tuhan. Dan terjadi demikian. Tempat itu diberikan, maka para rasul bersama Yesus berkumpul bersama dan mereka makan bersama atau yang kita kenal sebagai perjamuan malam terakhir. Kita bisa membayangkan sebuah suasana.
ruang atas yang mungkin remang-remang, ruang atas yang tentu akan berubah menjadi sebuah ruangan penuh dengan tanda tanya. Kenapa? Karena pada saat itu Tuhan Yesus berbicara dari hati ke hati dengan para muridnya. Dalam pembicaraan itu, banyak amanat yang sudah diberikan yang selama hari-hari ini kita dengar, tapi khusus pada hari ini, Tuhan Yesus itu mengatakan kepada para muridnya tentang janji bahwa dia tidak akan membiarkan para muridnya sendirian. Dia akan mengutus Parakletus, roh penghibur yang berasal dari Bapa dan diutus dalam nama Yesus sebagai putra. Perutusan roh penghibur atau roh kudus atau Parakletus ini punya kekuatan tersendiri bagi para rasul. Mereka tidak sendirian. Mereka tidaklah menjadi yatim piatu, tapi mereka menjadi orang-orang yang selalu ada bersama dengan Tuhan. Di samping itu, Tuhan Yesus juga dalam amanat perpisahannya mengatakan pada para murid bahwa sebagai murid Kristus, mereka juga akan mengalami yang namanya penderitaan. Akan ada penganiayaan, bahkan dalam sejarah gereja, itu sungguh nyata. Para murid itu menjadi martir. Mereka membaktikan diri secara total untuk atau sebagai tanda cinta mereka kepada Kristus. Maka sangat dibutuhkan dan menjadi harapan dari Yesus adalah keberanian untuk bersaksi tentang Yesus sendiri. Mereka tidak sendirian bersama Parakletus, Roh Penghibur, maka meskipun ada penderitaan, bahkan kemartiran sekalipun, mereka tetap berani untuk bersaksi. Dan ini dalam kisah para rasul kita bisa melihat bagaimana para rasul itu penuh dengan keberanian untuk menunjukkan cinta mereka kepada Kristus. Amanat perpisahan ini sekaligus menjadi sebuah janji yang sangat indah pada malam perjamuan terakhir ini. Dan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 26, Yesus mengatakan begini, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Nah, lihat peran dari Roh Kudus. Dalam masa novena Pentakosta, kita akan terus mendengar tentang Roh Kudus. Tapi hari ini secara istimewa, kita mendengar keistimewaan dari Parakletus atau dari Sang Penghibur atau Roh Penghibur, Roh Kudus sendiri. Pertama, bahwa Roh Kudus atau Penghibur itu adalah sungguh ada dan dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan sendiri. Roh Penghibur itu berasal dari Bapa, diberikan kepada manusia dalam nama Yesus sebagai anak. Maka Roh Kudus itu diutus oleh Yesus dari Bapa. Dalam Injil kita mendengar Roh Kudus atau Roh Penghibur keluar dari Bapa, keluar dari Bapa. Dan dia itulah yang menjadi roh kebenaran. Roh yang keluar dari Bapa itu melalui Yesus Kristus sebagai anak dan menjadi roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran karena dialah yang akan memberikan kesaksian tentang pribadi Kristus sendiri. Nah, siapakah sang penghibur itu? Kalau kita membaca Katekismus Gereja Katolik nomor 683 sampai 686, nomor-nomor ini berbicara tentang Roh Kudus sebagai pribadi ilahi dari Tuhan sendiri. Dan secara singkat dikatakan begini, Roh Kudus adalah penolong ilahi
yang mengilhami, membimbing, menguatkan, dan menguduskan umat dalam hidup sehari-hari. Jadi itu betul-betul Roh Kudus itu punya peran yang sangat luhur. Dia mengilhami, menginsafi, dia membimbing, dialah yang menguatkan, dialah juga yang menguduskan Anda dan saya. Di dalam diri kita sebagai manusia, kita mengalami kehadiran Roh Kudus itu melalui apa? Melalui sakramen-sakramen dalam gereja, terutama sakramen pembaptisan dan krisma. Dua sakramen inisial yang kita terima, kita penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini tentu hal yang sangat luhur. Kita dibaptis dalam nama Tritunggal Maha Kudus. Dan air adalah sebuah simbol Roh Kudus. Sekali lagi, air itu adalah simbol Roh Kudus. Ketika kita diperciki dan air di kepala, kita untuk pertama kali dicurahi oleh Roh Kudus. Kita mengalami pencurahan Roh Kudus, kasih Allah yang berlimpah kepada kita. Dan kita juga ketika menerima sakramen krisma, ada minyak krisma. Minyak itu juga adalah simbol dari Roh Kudus yang memberikan kedewasaan, kekuatan kepada kita. Saya sebagai seorang imam, ketika saya ditabiskan, telapak tangan saya juga dioles dengan minyak krisma oleh uskup pentabis. Jadi, pada saat seperti itulah, tangan sebagai seorang imam itu dikuduskan untuk bisa menguduskan umat Allah, menguduskan gereja melalui pelayanan-pelayanan sakramen, tanda keselamatan di dalam gereja. Maka sakramen atau Roh Kudus itu sungguh kita rasakan melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Roh Kudus itu dicurahkan secara nyata dan memberi tanda kehadiran Allah dalam jiwa umat kita. Roh Kudus juga adalah penghibur sejati dalam penderitaan. Ketika kita menderita, Roh Kudus itu hadir untuk memberikan penghiburan kepada kita semua. Ia meneguhkan hati yang remuk redam. Roh Kudus itu yang memberi damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Injil Yohanes bab 14 ayat yang ke-27. Dan juga roh yang sama menumbuhkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Buah-buah roh dalam surat 1 Paulus pada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Lalu apa jawaban manusia kalau Tuhan memberikan roh sebagai hadiah kepada kita? Injil Yohanes bab 15 ayat 27 dikatakan begini, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita menerima Roh Kudus, maka konsekuensinya adalah bahwa ada perintah dari Tuhan bagi kita untuk terus bersaksi. Tidak hanya para murid, tapi tentu saja kita semua yang saat ini mendengarkan sabda Tuhan dan mengikuti Kristus. Lalu yang kedua, kita juga berusaha untuk tetap bersekutu dengan Yesus. Kita dipanggil untuk bersaksi, menjadi saksi Kristus kalau kita sungguh bersekutu, sungguh bersatu dengan Kristus sendiri. Konsekuensi sebagai murid. Pertama, mari kita memandang gambar ini. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang mengikuti Kristus yang bangkit dengan mulia. Dia memikul salib, dia juga mengatakan pada kita, barang siapa mau mengikuti aku, hendaknya dia menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Maka, sebagai konsekuensi pemuritan bagi kita adalah, pertama, jangan kecewa dan menolak Yesus.
Dalam Injil Yohanes dikatakan seperti itu. Kita jangan pernah merasa kecewa dan dengan demikian kita menolak Yesus. Dia mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat. Aku pergi menyiapkannya. Aku akan datang kembali untuk menjemput kalian. Supaya di mana saya berada, kamu juga ada bersama dengan saya. Maka jangan kecewa. Jangan menolak Yesus dalam kehidupan. Bahwa di dalam pemuritan itu yang namanya penganiayaan, penderitaan, itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Yesus sendiri adalah seorang martir. Maka setiap pengikut Kristus akan menjadi martir, akan menderita bersama Yesus sendiri. Maka penganiayaan, penderitaan itu sebagai murid Yesus dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kalau saja mereka kenal Kristus, mereka tidak melakukannya. Mereka tidak mengenal Kristus, mereka melakukan penderitaan, menganiaya para murid Kristus. Itu ada di dalam sejarah gereja. Maka perlu dan harus ada keberanian dalam diri kita. Roh penghibur itulah yang akan memberi kita keberanian untuk menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita, terutama tantangan iman. Keluarga besar LPF, Roh Kudus itu sungguh nyata. Maka kita tentu diberikan kekuatan. Ini adalah roh yang memberikan penghiburan pada kita. Dan mari kita coba lihat bagaimana dengan pengalaman rohani dari Santa Faustina bersama dengan Roh Kudus. Kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, kita akan mendapat juga impresi yang sangat positif. Santa Faustina itu menyoroti peran dari Roh Kudus dalam seluruh buku harian Santa Faustina ini. Peran dari Roh Kudus dalam hubungannya dengan bimbingan rohani, kehidupan batin, dan juga inspirasi dalam devosi kepada kerahiman ilahi. Saya tampilkan di sini beberapa nomor untuk membantu kita. Misalnya, dalam buku harian Santa Faustina nomor 1174 dan 1544. Di sana, di kedua nomor ini, secara singkat itu mengatakan kepada kita bahwa Santa Faustina itu berdoa agar Roh Kudus membimbing segala tindakan atau perbuatannya dan menganugerahkan cahaya kehidupan kepadanya. Jadi di dua nomor ini, Roh Kudus itu dibutuhkan oleh Santa Faustina. Nomor yang lain, itu dalam buku harian Santa Faustina nomor 552. Di sana Santa Faustina eh, mencatat bahwa Roh Kudus itu berbicara kepada jiwa-jiwa yang merenung melalui ilham yang tenang. Ada inspirasi dalam ketenangan. Santa Faustina percaya bahwa Roh Kudus sungguh bekerja dalam dirinya dan juga tentu dalam diri kita kalau ada ketenangan. Yang ketiga, dalam Quran Santa Faustina nomor 1103, Roh Kudus itu membimbing Santa Faustina dalam kehidupan batinnya. Roh Kudus sebagai spiritual guidance, pembimbing rohani yang membantu dia untuk bertumbuh dalam kehidupan rohani. Maka saya coba tampilkan di sini dua kutipan yang terkenal eh, dalam pengalaman rohani Santa Faustina ini, yang berhubungan dengan penderitaan yang harus menguatkan karena ada roh Allah dalam diri. Tentang penderitaan, Santa Faustina mengatakan begini, penderitaan adalah anugerah yang besar. Melalui penderitaan, jiwa itu menjadi serupa dengan Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Dalam penderitaan, cinta menjadi semakin murni, semakin besar. Penderitaan itu ya semakin murni pula dalam cinta. Penderitaan semakin murni dalam cinta. Dan itu Tuhan Yesus lakukan itu. Apa yang diungkapkan oleh Santa Faustina itu adalah pengalaman rohani bersama Kristus Sang Kerahiman. Yang kedua,
Di saat-saat yang sulit, aku akan memusatkan pandanganku pada hati yang hening, yang terentang di kayu salib, dan dari nyala api yang meluap dari hatinya, yang penuh dengan belas kasihan, akan mengalir kepadaku kekuatan dan keteguhan untuk terus berjuang. Maka di sini penderitaan itu bukanlah hal yang mengecilkan hati atau memberikan kekecewaan. Penderitaan itu justru membuat Faustina semakin mampu untuk mencintai. Maka pesan bagi kita, sebagaimana kita renungkan hari ini, adalah seruan ini. Come, Holy Spirit. Datanglah, ya Roh Kudus. Penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah api cintamu dalam hati kami. Semenderitanya kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, ingat baik-baik, ada Roh Kudus, Sang Penghibur yang kita undang, supaya nyala api cintanya itu tetap ada dalam hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur kepadamu. Engkau telah memampukan kami mendengarkan sabdamu dan merasa mengalami Engkau sungguh menyapa kehidupan kami. Semoga roh kebenaran yang dijanjikan Yesus Putramu yang berasal daripadamu sendiri memampukan kami untuk mencintai Engkau lebih dari segala-galanya dan juga mencintai sesama kami. Bahwa ada penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kami, semoga kami selalu terbuka untuk semakin dekat dengan Engkau yang lebih dahulu menderita untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Amin. bersamamu dan bersama rohmu. Bersama Semoga rohmu. Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.